Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Raika Novia Safitri dengan NPM 203300736. Lalu yang kedua ada Tio Danawan Seno Aji dengan NPM 203300738. Dan yang terakhir ada Rizky Perdana Ade Kurnia dengan NPM 203300743. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang uji efek teratogen ekstrak etanol daun patikan kebo atau Euphorbia hirtael terhadap petus mencit putih. Langsung saja kita akan mulai presentasinya. Patikan kebo atau Euphorbia hirtael secara tradisional banyak digunakan untuk mengobati penyakit bronkitis, asma, disentri, obat cacing, dan meningkatkan pengeluaran ASI bagi ibu menyusui. Dari hasil penelitian ekstrak daun patikan kebo mempunyai aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, obat bisul, obat penenang, serta mempunyai aktivitas sebagai antitumor. Evaluasi mengenai uji toksisitas akut pada hewan percobaan menunjukkan ekstrak patikan kebo aman digunakan, tidak menyebabkan kematian karena menimbulkan efek toksik pada mencit dengan pemberian 10 gram per kilogram berat badan. Toksisitas reproduksi merupakan salah satu uji toksisitas yang harus dilakukan untuk sediaan herbal dan bahan kimia yang akan dikonsumsi oleh manusia. Uji toksisitas reproduksi yang sering digunakan adalah uji teratogenitas. Teratologi adalah studi tentang penyebab, mekanisme, dan manifestasi embrionik yang cacat atau abnormal. Zat kimia yang bersifat teratogen secara nyata dapat mempengaruhi perkembangan janin dan menimbulkan efek yang berubah-ubah, mulai letalitas sampai kelainan bentuk atau malformasi dan keterlambatan pertumbuhan. Prinsip teratologi adalah pemberian senyawa uji pada hewan percobaan pada masa kehamilan dan melihat pengaruhnya terhadap perkembangan fetus sehingga diketahui kemampuan atau potensi toksisitas senyawa terhadap sel janin yang sedang berkembang. Lalu selanjutnya ada pengujian efek teratogen terhadap fetus mencit. Hewan uji dipilih sebanyak 20 ekor mencit putih betina dan 4 ekor mencit putih jantan untuk dibagi menjadi 4 kelompok percobaan, yang terdiri dari kelompok 1 sebagai kontrol negatif hanya diberikan suspensi NaCMC 0,5%. Lalu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 diberikan ekstrak etanol daun patikan kebo dengan variasi dosis yaitu 25 mg per kilogram BB, 50 mg per kilogram BB, dan 100 mg per kilogram BB, 1 kali sehari mulai hari ke-6 sampai hari ke-15 kehamilan. Pada masa estrus hewan dikawinkan dengan perbandingan jantan dan betina yaitu 1:5. Mencit jantan dimasukkan ke kandang mencit betina pada pukul 4 sore dan dipisahkan lagi besok paginya. Pada pagi harinya dilakukan pemeriksaan sumbat vagina. Sumbat vagina menandakan mencit telah mengalami kopulasi dan berada pada hari kehamilan ke-10. Mencit yang telah hamil dipisahkan dan yang belum kawin dicampur dengan mencit jantan. Sediaan uji diberikan dengan jarum sonde secara peroral selama 10 hari berturut-turut, mulai dari hari ke-6 sampai hari ke-15 kehamilan, tanpa mempuasakan hewan. Laparektomi dilakukan pada hari ke-18 kehamilan. Mencit dibunuh dengan cara dislokasi leher, kemudian lakukan laparektomi untuk mengeluarkan fetus mencit. Amati apakah terdapat tapak resopsi, jumlah fetus, fetus yang masih hidup, dan fetus yang telah mati. Setelah itu, fetus dikeringkan dengan tisu, berat masing-masing fetus ditimbang untuk mengetahui berat rata-rata kelahiran. Kemudian, sebagian fetus direndam dengan larutan Boynes. Amati ada tidaknya kelainan secara visual misalnya, ekor, daun telinga, kelopak mata, jumlah jari kaki depan dan belakang. Sisanya direndam dengan larutan alizarin merah, digunakan untuk mewarnai skeletal dan pertulangan mencit. Amati ada tidaknya kelainan tulang. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, ekstrak kental yang diperoleh 150 gram. Yang kedua, nilai rendaman yang didapat adalah sebesar 30%. Yang ketiga, kadar abu ekstrak etanol dan patikan kebo adalah 5,93%, yang yaitu memenuhi syarat kurang dari 6%. Lalu yang keempat ada susut pengeringan ekstrak adalah 5,22%, yaitu memenuhi syarat kurang dari 10%. Ekstrak dibuat menjadi 3 variasi dosis, yaitu
20 mg per kilogram BB, 50 mg per kilogram BB, dan 100 mg per kilogram BB dalam bentuk suspensi natrium metil karboksiselulosa 0,5%. Di sini kita bisa lihat tabel pertama, yaitu jumlah fetus pada masing-masing kelompok sediaan uji. Ya, bisa dilihat tabelnya. Lalu yang kedua ada tabel 2, yaitu hasil uji lanjut Duncan dari jumlah fetus yang diberi ekstrak etanol daun patikan kebo dengan analisa variasi satu arah. Dan ini adalah tabelnya. Nah, dari analisa data secara statistik diketahui bahwa tidak ada perbedaan jumlah fetus antar dosis P lebih dari 0,05. Lalu dari analisa data secara statistik diketahui bahwa ada perbedaan bermakna antara jumlah fetus pada kelompok kontrol dengan kelompok uji P kurang 0,05. Lalu di sini ada tabel 3, yaitu berat badan fetus masing-masing kelompok sediaan uji. Nah, untuk pengamatan berat badan fetus, tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada berat badan fetus kelompok kontrol dengan kelompok uji. Di sini kalian bisa melihat tabel yang dibuat. Lalu ada tabel keempat, yaitu hasil uji lanjut Duncan berat rata-rata fetus yang diberi ekstrak etanol daun patikan kebo dengan analisa variasi satu arah. Ini adalah tabelnya dari tabel 4. Nah, dari analisa data secara statistik diketahui bahwa tidak ada perbedaan berat badan fetus antar dosis P lebih 0,05. Dari analisa data secara statistik diketahui bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara berat badan fetus pada kelompok kontrol dengan kelompok uji P lebih dari 0,05. Pada pengamatan tidak ditemukan adanya tapak resorpsi yang ditandai gumpalan merah pada uterus. Jadi, dari data dan hasil analisa di atas dapat dikatakan bahwa pemberian sediaan uji dapat mempengaruhi jumlah fetus. Dan ini adalah gambar dari mencit. Gambar ketiga yaitu fetus yang direndam dengan larutan alizarin merah pada kelompok kontrol. Nah, jadi kita bisa melihat ya gambarnya setelah diberikan. Lalu ada gambar keempat, yaitu fetus yang direndam dengan larutan alizarin merah pada kelompok dosis 25 mg per kilogram BB. Kita bisa melihatnya dari tulang servisal, lalu dilihat dari tulang toraknya. Lalu ada gambar kelima, yaitu fetus yang direndam dengan larutan alizarin merah pada kelompok dosis 50 mg per kilogram BB. Ya, tulangnya tidak terlalu terlihat. Dan ada gambar keenam, yaitu fetus yang direndam dengan larutan alizarin merah pada kelompok dosis 100 mg per kilogram BB. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan tulang servisal dan tulang toraknya itu sangat terlihat. Selanjutnya, untuk mengamati keadaan morfologi dan adanya celah pada langit-langit, maka fetus direndam dalam larutan Boynes sampai fetus mengeras dan berwarna kuning. Dari hasil perendaman tersebut dapat diamati kelompok mata, ekor, daun telinga, dan jari-jari. Semua hasil pengamatan pada kelompok uji dibandingkan dengan kelompok kontrol tidak terdapat adanya perbedaan. Pada kelompok dosis 100 mg per kilogram BB, ditemukan satu ekor fetus yang memiliki celah pada langit-langit, yaitu seperti di gambar 8. Di gambar 8 ini, fetus yang mengalami cacat celah pada langit-langit pada dosis 100 mg per kilogram BB. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan fetus yang normal pada gambar ke-7. Langit-langitnya itu normal.
Jadi, dari pengamatan terhadap hasil perendaman dengan larutan alizarin merah, dapat disimpulkan bahwa sediaan uji tidak menimbulkan cacat pada fetus secara makroskopis, sedangkan dari pengamatan terhadap hasil perendaman dengan larutan Boyens hanya pada dosis 100 mg per kilogram BB yang terdapat satu ekor fetus yang memiliki celah pada langit-langit. Analisis data. Data hasil penelitian dianalisis secara statistika dengan menggunakan metode uji statistik analisa variansi atau ANOVA satu arah dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda metode Dungeon. Kesimpulannya yaitu, dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, pemberian ekstrak etanol daun patikan kebo pada dosis 25 mg per kilogram BB dan dosis 50 mg per kilogram BB tidak menimbulkan efek teratogenitas terhadap fetus mencit. Tetapi, pada dosis 100 mg per kilogram BB menimbulkan cacat celah pada langit-langit. Lalu yang kedua, semua dosis dapat mengurangi jumlah fetus.